Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eleonora. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Divisi Bisnis Service pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. Baiklah, dapat dilihat dari slide, ada latar belakang, yaitu perkembangan di era globalisasi saat ini. Masalah sumber daya manusia menjadi tumpuan bagi perusahaan yang utamanya menjaga kinerja kerja karyawan itu sendiri. Segala tuntutan perusahaan dalam mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak oleh adanya dinamika lingkungan yang berubah. Dikatakan produktif apabila sumber daya tersebut memiliki kinerja kerja yang tinggi serta dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan dan dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dapat dilihat pada slide tabel 1, fasilitas pada Divisi Bisnis Service PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. Dari hasil survei yang saya lakukan, ada beberapa fasilitas yang kurang baik, seperti lemari penyimpanan yang berjumlah 3 tetapi hanya 2 yang kondisinya baik. Begitu juga dengan laptop yang berjumlah 3 tetapi 1 diantaranya kurang baik. Dapat dilihat fasilitasnya yaitu ada kursi, meja kerja, lemari penyimpanan, televisi, AC, kalender, pesawat telepon, jam komputer, laptop, printer, alat pemadam kebakaran, lemari piagam, wifi, dan 1 set sofa tamu. Terdapat juga pada lingkungan kerja fisik, yaitu lingkungan kerja yang tersedia sedikit sempit, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi karyawan, dan masalah pengaturan tata letak yang kurang baik. Sedangkan pada lingkungan kerja non-fisik, permasalahan yang terjadi yaitu kesulitan karyawan untuk berkomunikasi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Karyawan kurang memahami hal yang menjadi keinginan dari atasan, sikap yang muncul antar sesama karyawan kurang terjalin dengan baik karena tidak didukung dengan komunikasi yang baik pula. Berikut tabel 2, yaitu data absensi karyawan pada Divisi Bisnis Service dari tahun 2017 sampai 2021. Dapat diketahui bahwa tingkat absensi pegawai dalam 5 tahun terakhir masih dikategorikan fluktuatif, di mana pada tahun 2017 total karyawan yang sakit alfa dan terlambat adalah 19 orang, tahun 2018 terdapat 19 orang juga, tahun 2019 ada 14 orang, di tahun 2020 karyawan yang sakit alfa dan terlambat 27 orang, dan pada tahun 2001 mencapai 35 orang. Berfluktuasinya tingkat absensi tersebut dikarenakan masih ada karyawan yang datang tidak tepat waktu. Tapi dalam hal keterlambatan yang dilakukan karyawan masih dianggap hadir oleh pihak perusahaan. Namun pada kenyataannya kinerja pegawai semakin menurun. Pada tabel 3 dapat dilihat data penjualan pegawai Divisi Bisnis Service pada tahun 2017 sampai 2021 yang masih mengalami fluktuasi naik turun. Karena pada tahun 2017 target penjualan mencapai 19.092, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 14.770. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan pencapaian target penjualan yaitu 17.081. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 17.646, dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan dengan jumlah target yang dicapai yaitu 19.590. Dan pada tabel 4 dapat kita lihat rekap nilai kerja individu atau NKI pada Divisi Bisnis Service dari tahun 2017 sampai 2001, yaitu cenderung mengalami fluktuasi. Kondisi ini terlihat dari kinerja dari kategori baik dari tahun 2017 sampai 2001 yang mengalami penurunan. Presentasi kinerja karyawan pada Divisi Bisnis Service yang cenderung mengalami fluktuasi menunjukkan adanya kinerja karyawan yang belum optimal akibat dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan kerja karyawan, sehingga pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Berikut di poin B ada perumusan masalah yang bertitik tolak belakang masalah yang telah diuraikan di atas untuk memperoleh
untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti, serta agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap masalah yang diteliti, maka perlu adanya perumusan masalah, yaitu apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Divisi Bisnis Service pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Bisnis Service pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. Di poin D ada manfaat penelitian. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi pihak lain. Batasan masalah pada proposal saya yaitu berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada unsur lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Bisnis Service pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. Sistematika penulisan. Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan proposal ini, maka penulis membaginya dalam 6 bab, yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat gambaran umum perusahaan, bab kelima hasil penelitian dan pembahasan, dan bab keenam ada kesimpulan dan saran. Tinjauan pustaka, saya mengambil tinjauan pustaka peneliti terdahulu dari Deslina Hendriani 2013, yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Pekanbaru, yaitu dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT United Transport Tbk Pekanbaru. Baiklah, poin berikutnya ada pengertian dari manajemen yang dibagi menjadi manajemen sumber daya manusia, MSDM, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, konvensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Pada poin 3 ada kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang pertama ada faktor internal pegawai, yang kedua ada faktor lingkungan internal organisasi, yang ketiga ada faktor lingkungan eksternal organisasi. Indikator kinerja yang saya ambil menurut Setiawan dalam Sihaloho, RD, dan Siregar H 2014. Untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama ada ketepatan penyelesaian tugas, merupakan pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua ada kesesuaian jam kerja, merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu atau pulang kerja dan jumlah kehadiran. Yang ketiga, tingkat kehadiran dapat dilihat dari jumlah ketidakhadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Di poin 4, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah merupakan salah satu tempat yang paling sering dilakukan oleh karyawan dalam melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja yaitu menurut Alex S. Nitisemito Kusuma dalam Anggara Aceh 2013, di antaranya yaitu warna, kebersihan lingkungan kerja secara fisik, yang ketiga ada penerangan, yang keempat pertukaran udara yang cukup, yang kelima jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan, yang keenam kebisingan, dan yang ketujuh tata ruang. Di poin D ada dimensi dan indikator lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. Lingkungan kerja fisik terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama ada bangunan tempat kerja, yang kedua peralatan kerja yang memadai, yang ketiga fasilitas, dan yang terakhir tersedianya sarana angkut. Kedua, lingkungan kerja non-fisik adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan atasan.
Lingkungan kerja non-fisik terdiri dari beberapa indikator, yaitu yang pertama hubungan rekan kerja setingkat, yang kedua hubungan atasan dengan karyawan, yang ketiga kerjasama antar karyawan. Hipotesis penelitian ini adalah diduga lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan divisi Business Service pada PT Telekomunikasi Witel Riau Daratan Pekanbaru. Variabel penelitian pada proposal saya yaitu variabel X lingkungan kerja dan variabel Y-nya kinerja karyawan. Di poin H ada metode penelitian. Yang pertama tempat dan waktu. Penelitian ini saya laksanakan pada divisi Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. Waktu penelitian ini saya mulai pada bulan Februari. Jenis dan sumber data yang saya lakukan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan pada divisi Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru yang berjumlah 31 orang. Sampel. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dijadikan sumber memperoleh informasi yang dibutuhkan pada penelitian. Karena populasi kurang dari 100, maka metode penentuan sampel digunakan dengan metode full sampling. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini semua populasi sebanyak 31 karyawan. Serta teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan sensus. Pada poin 4 ada teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Yang B ada statistik deskriptif. Yang C ada uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam mobil regresi variabel pengganggu atau residal memiliki distribusi normal. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada sejarah singkat. PT Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi, serta layanan internet dan komunikasi data. Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta, penyedia layanan pos dan telegraf, layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jawatan Pos Telegraf Telepon atau PTT. Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta atau Batavia dengan Bogor atau Buitenzorg. Pada tahun 2019, kejadian tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi dari PT Telekomunikasi adalah yang pertama, visinya menjadi perusahaan yang unggul di bidang informasi dan komunikasi berskala regional. Misinya yaitu memberikan one-stop infocom atau layanan informasi dan komunikasi satu atap dengan kualitas yang diterima dan dengan harga yang kompetitif. Dapat dilihat di slide berikut, yaitu struktur organisasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru, yaitu lebih tepatnya pada divisi Business Service. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dari kata, mohon dikoreksi dan diberikan perbaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.